selamat pagi menjelang tengah siang. Gitu. Aduh, lama tak jumpa kita nih. Iya, udah hampir seminggu dari video yang terakhir. Ya, ini sambil bawa orderan gosen instan dengan harga 10.800, dekat sih. Kita lewat kawasan Manis, kawasan industri Manis, kota Tangerang. Kayaknya masih masuk kota Tangerang. Jadi hari ini kita nggak akan ngebahas masalah perojolan. Jadi akan bicara-bicara mengenai, bukan bicara sih, curhat intinya. Wah, ada genangan air. Jadi beberapa hari yang lalu saya tuh sempet memulai olahraga dikit-dikit lah. Tapi memang waktunya itu sedikit rada kurang. Tapi memang, sakit banget. Jadi berapa hari lalu, tepatnya tanggal 27, sempat olahraga sedikit, lari-lari bersama anak mertua. Jadi ya badannya berasa kaget setelah lari-lari karena cukup lama enggak pergi olahraga gitu. Jadi ya berasa pegel lah ya, meskipun olahraganya cuma lari aja gitu. Emang beberapa bulan sebelumnya sih masih sempat olahraga, cuma beberapa akhir-akhir ini itu kayak males gitu karena waktunya nggak banyak untuk melakukan olahraga. Dan lagian juga badan berasa mulai sedikit menggemuk. Yang biasanya di 85 sekarang di 85, bahkan sampai 86 kadang-kadang gitu. Jadi beberapa minggu lalu tuh nafsu makan kayaknya besar banget. Jadi tiap kali ada di rumah maunya makan gitu, habis makan ngemil gitu, lengkap deh. Jadi badan berasa tambah gede aja, tambah gede gitu, udah gede tambah gede. Nah, beberapa hari itu sempet searching di YouTube bagaimana cara menghilangkan lemak di pinggang. Di pinggang ya, memang itu masalah yang sangat signifikan bagi orang gemuk ya, makan lemak di pinggang gitu. Dia sempat berpikir bagaimana ngilangin lemak gitu, karena yang saya tahu dulu itu lemak itu bisa hilang selain melalui olahraga. Wah, ada tumpukan sampah. Tahan napas dulu guys. Jadi lemak itu bisa menjadi sumber energi
Itu saya tahu gue. Jadi nggak perlu susah payah keringetan sebetulnya. Ya, paket udah dianterin. Eh, ya kita kembali lagi ke cerita curhatan masalah berat badan nih. Jadi ya lemak itu bisa dihilangin tanpa olahraga. Gitu. Caranya membatasi jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Jadi kalorinya berkurang, harus dikurangi seperti goreng-gorengan, karbohidrat juga harus dikurang-kurangin. Yang tadinya 2 centong mungkin jadi 1 centong atau setengah centong gitu. Jadi kalau kita yang beraktivitas di luar eh, itu bisa bisa juga gitu. Apalagi beraktivitas lebih cepat menurunkan berat badannya. Tapi makannya harus dijaga. Nah, kalau yang biasa dengan jajan di luar, makan siang di luar buat para pekerja, kalau bisa bawa aja gitu. Jadi untuk membatasi jumlah apa kalori ataupun karbohidrat yang kurang baik gitu ke dalam tubuh. Jadi dikurangin aja. Kalau kita makan di warteg kan banyak juga tuh, makan di nasi padang juga banyak juga. Jadi semua itu harus dikurangin, ditambah kayak buah-buahan atau sayuran lah sedikit gitu. Tapi dari sumber yang saya tonton di YouTube tuh, dari saya tuh nonton siapa ya, namanya Putra Wijaya. Ya katanya, kalau memang yang saya tahu, kalau informasinya kalau orang gemuk itu banyakin makan protein gitu. daging daging merah, daging ayam khususnya bagian dada, lalu apalagi, lalu olahan-olahannya seperti susu, telur, kedelai. Ya kedelai kan bisa dari tempe, bisa dari tahu gitu. Nah itu ada rumusnya juga. Jadi berapa protein yang harus kita konsumsi. Jadi yang dibutuhkan adalah konsumsi protein ya untuk orang gemuk ya. Jadi menaikkan massa ototnya. Memang kelihatannya makan daging itu mahal. Jadi butuh, kalau ada rumusnya, 1,2 sampai 2,5 gram dikali berat badan kita, itu jumlah protein yang harus kita masukin ke dalam tubuh per harinya. Dan itu ada pula cara masaknya yang sehat. Ya di nasi padang juga ada namanya dada ayam, tapi itu udah dibumbuin. Saya nggak tahu itu juga apakah masih bisa dikonsumsi sebagai uh, hitungannya makan sehat atau enggak. Ya tergantung sih, kalau dada ayamnya doang ya mungkin ada kemungkinan, tapi kalau beserta nasi dan santung-santungannya, wah rada repot juga. Wah ternyata ada order guys. Oke, sampai nanti ya. Let's go. Ya orderan udah selesai. Tarifnya mulai 10.400. Kayaknya berat hemat sih, tapi ya udahlah.
daripada nggak ada dan lagi udah kesiangan ya terima aja semua. Sebetulnya di jalan raya ini yang ke arah Pasar Kemis ini kurang enak, kurang senang gitu. Oh jalannya sempit, ada jalan, bukan sempit sih, rada gede juga, cuma ada beberapa patahan, lubang-lubang kecil, dan angkot seperti itu. Jadi kalau nggak hati-hati ya ada kerok juga di sini. Ya kita ambil paket ya guys dari toko besi nih sebetulnya sih pergudangan. Ya kita foto dulu. Nah begitu caranya. Nah ini nih sedikit informasi buat kalian para pemirsa motovlog Abang Yadit. Itu tuh kalau yang Tokopedia nomor teleponnya tuh disensor. Nah kalau di sini kan kelihatan 4 angka belakangnya, tapi kalau di sistem, kalau di telepon biasa itu tuh beda tuh, bukan nomor telepon yang terdaftar di sini. Jadi itu tuh yang kadang kita telepon pakai begini tuh nggak pernah nyambung, nggak bisa nyambung, karena itu kayak pakai greeter gitu, pakai PABX gitu, dan ya itu yang nggak bisa nyambung. Kadang orderannya banyak banget, apa nomor telepon itu banyak banget, jadi suka ngelik mungkin. Ya kita langsung berangkat saja. 12.000. Lah jadi kontennya campur-campur ya guys. Bunyi beko itu. Beko iya bahasa orang tua dulu. Jadi kontennya campur-campur ya guys. Nah, sambil ngobrol juga sambil cerita deh jadinya. Jadinya lebih ke dalam lagi ya, benar-benar menuju Pasar Kemis ini. Tadi kan lurus ke sana. Mau ke arah Villa Tangerang Indah lagi mau balik. Arah perumahan ya, siapa tahu dapat 2 gitu. Tapi ya memang gosen instan yang dinyalain ya mau apa. Kita cari di cepet aja ya. Ikutin peta aja. Jadi begitu untuk ya masing-masing orang tahu lah kapasitasnya seharusnya untuk menjadi profesional dan cara hidup sehat itu gimana. Kalau buat yang udah terlanjur gemuk masih ada waktu sih, karena obesitas itu kegemukan itu atau obesitas itu menjadi mungkin menakutkan sih sebetulnya. Ya kalau dibilang pada akhirnya manusia akan mati, ya matinya dengan cara yang bagaimana. Obesitas ya akan merepotkan, biaya medikalnya jadi lebih lama sekali ternyata. Biaya medikalnya jadi lebih banyak, jadi ngerepotin orang rumah juga dengan kehidupan pola hidup kita yang salah. Jadi ya begitu. Jadi saya tuh selalu ngecek, saya tuh ada di ya obesitas jatuhnya, tapi nggak terlalu
besar lah persentasenya gitu. Saya kan harusnya di normalnya di antara 70 atau 74 proporsional berat badan idealnya. Dulu saya pernah nyampe di angka itu, bahkan di 66 dulu sebelum menikah. Jadi waktu kerja di Amerika itu masih ada sempat nge-gym lah sedikit gitu. Bagus. 66 selain nge-gym juga main tenis juga. Jadi kesibukannya ya olahraganya itu gitu. Tapi semenjak pulang ke Indonesia nih olahraganya cuma angkat barbel itu aja, nggak terlalu banyak energi yang terkuras. Dan makanan di sini enak sih, jujur makanan di Indonesia tuh enak-enak. Jadi itu salah satu kendala untuk susah menjadi gemuk atau menjadi kurus. Tapi kembali lagi lah ke kita ya, kalau kita merasa berat badan kita sudah tidak membuat kita nyaman, ya alangkah baiknya mungkin perlu dipertimbangkan diet yang baik gitu, pola makan yang baik. Banyak driver-driver yang kurus banget, nggak ada driver aja, bahkan orang banyak yang kurus maksudnya, tapi ya nggak proporsional gitu. Jadi ya itu caranya itu sih. Jadi ini PR buat saya juga dan mungkin jadi informasi buat Anda semua. Ya begitu saja. Jadi kegiatan saya ini sekarang karbohidrat dikurangi, terus jumlah protein sebisa mungkin mencapai rumus yang tadi saya sebutkan sebelumnya gitu. Ya semoga ini bermanfaat buat Anda semua curhatan saya ini, karena emang kadang kalau gemuk itu nggak nyaman, itu aja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih sudah bersama saya di channel ini. Semoga informasi dari curhatan saya membantu kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman Anda semua. Terima kasih, selamat siang dari Pasar Kemis, Tangerang. eh 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 eh